Marco Asensio resmi kembali ke Paris Saint-Germain setelah masa peminjamannya di Aston Villa berakhir. Menurut laporan Mundo Deportivo, gelandang serang asal Spanyol itu siap menolak tawaran menggiurkan dari Fenerbahce, yang dilatih oleh Jose Mourinho, senilai 9 juta euro per tahun. Alasan utamanya adalah keinginan Asensio untuk tetap bersaing di salah satu dari 5 liga top Eropa. Sebelumnya, Milan dan Villarreal sempat mengajukan tawaran, dan kini Inter juga dikabarkan tertarik dengan profil sang pemain, menurut media asal Spanyol tersebut. Masa depan Asensio pun masih terbuka, dengan beberapa klub besar Eropa memantau situasinya. RB Leipzig tidak terkejut dengan rumor kepergian Lois Openda, karena mereka sudah mengetahui sejak lama bahwa sang striker ingin meninggalkan klub. Sejak akhir Juni, Sport Bild melaporkan bahwa Openda secara terbuka menyatakan keinginannya kepada manajemen untuk mencari tantangan baru setelah 2 musim di Bundesliga. Openda dulu dibeli dengan harga sekitar 40 juta euro, dan Leipzig ingin setidaknya menutup kembali investasi itu. Namun, performanya musim lalu, hanya mencetak 9 gol dalam 33 pertandingan, membuat kecil kemungkinan ada klub yang bersedia membayar harga setinggi itu. Genoa telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk merekrut Valentin Carboni. Penyerang asal Argentina itu akan bergabung dengan skuad asuhan Patrick Vieira dengan status pinjaman murni, tanpa opsi pembelian permanen, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Artinya, Carboni akan kembali ke Inter pada musim panas tahun depan. Kesepakatan ini juga mencakup bonus hingga 1 juta euro yang akan diberikan kepada Genoa, tergantung pada jumlah penampilan sang pemain sepanjang musim. Masa depan Sebastiano Esposito masih menjadi perbincangan hangat. Dalam beberapa jam terakhir, muncul kabar ketertarikan dari Cagliari, namun negosiasi dengan Inter belum menemui titik temu. Masalah utama terletak pada formula transfer. Cagliari menginginkan Esposito dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, sementara Inter lebih memilih menjualnya secara permanen untuk segera mendapatkan dana. Sementara itu, menurut laporan Sky Sport, klub Jerman Borussia Mönchengladbach juga telah melakukan pendekatan awal untuk mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain muda tersebut. Conny de Winter masih menjadi salah satu nama yang terus dipantau oleh Inter Milan. Meski kabar dari Belgia yang menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai tidak benar, B asal Belgia yang pernah membela Juventus itu tetap ada dalam daftar incaran manajemen di Viale della Liberazione. Dalam pembicaraan terbaru antara Inter dan Genoa terkait Valentin Carboni, pihak Nerazzurri juga meminta informasi terkini soal situasi de Winter. Hal ini menunjukkan bahwa Inter bisa segera bergerak jika ada perubahan di lini belakang, terutama jika Jan Bisek atau Benjamin Pavard hengkang. Jika itu terjadi, de Winter menjadi prioritas utama sebagai pengganti. Skenario berbeda berlaku jika Francesco Acerbi meninggalkan klub, karena pengganti utamanya tetap Giovanni Leoni, meski harganya jauh lebih mahal dibanding de Winter yang diperkirakan senilai 25 juta euro. Meski diminati oleh beberapa klub luar Italia, de Winter saat ini masih menjadikan Inter sebagai tujuan utama jika ada kesempatan bergabung. Inter mulai mencari alternatif untuk memperkuat lini belakang setelah negosiasi dengan Parma untuk Giovanni Leoni menjadi sulit karena harga yang terlalu tinggi. Salah satu opsi serius adalah Conny de Winter dari Genoa, yang dibanderol 20 hingga 25 juta euro. Pemain asal Belgia ini sudah memiliki pengalaman 3 musim di Serie A, namun diminati juga oleh Tottenham dan West Ham. Nama lain yang muncul adalah David Hanko, bek kiri berusia 27 tahun dari Feyenoord yang pernah bermain di Fiorentina. Harganya sekitar 30 juta euro dan juga diincar klub-klub Premier League serta Atletico Madrid. Hanko dinilai lebih matang dan bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri seperti peran yang biasa dijalani Acerbi. Sementara itu, Inter belum berniat melepas Acerbi meski ada klausul pemutusan kontrak senilai 500.000 euro. Kedatangan bek tengah baru dianggap mendesak dan tidak bergantung pada masa depan Acerbi. Cifu ingin membangun tim dari lini belakang. Inter telah melakukan kontak tidak langsung dengan penyerang RB Leipzig, Lois Openda, yang masuk dalam daftar incaran Piero Ausilio untuk memperkuat lini depan. Meskipun belum ada pembicaraan resmi dengan klub pemiliknya, Openda disebut tertarik pada kemungkinan bermain di Liga Champions bersama Inter. Musim lalu yang mengecewakan di Leipzig, dengan finish di posisi ke-7 tanpa lolos ke kompetisi Eropa, membuat Openda mulai mempertimbangkan opsi pindah.
Tawaran dari Inter dinilai menarik karena menjanjikan tantangan baru di Serie A serta kesempatan bermain melawan rekan setim di timnas Belgia, Lukaku dan De Bruyne. Transfer ini bisa menjadi konkret bila Inter melepas Taremi dan Leipzig bersedia menegosiasikan harga di kisaran 30 hingga 35 juta euro. Telah terjadi banyak perubahan di Inter sejak peralihan dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu. Meski waktunya singkat, perbedaannya di lapangan cukup signifikan. Menurut La Gazzetta dello Sport, dua aspek utama yang menjadi fokus adalah taktik dan kondisi fisik tim. Secara taktik, Cifu tidak terpaku pada sistem tertentu. Ia menginginkan fleksibilitas dalam membaca jalannya pertandingan, seperti yang terlihat di Piala Dunia Klub, saat ia mencoba formasi dengan dua trequartista di belakang satu striker atau memakai skema ofensif 4-2-3-1. Inter kini menjadi tim yang terus berevolusi. Dari sisi fisik, Inter musim lalu sering mengalami penurunan performa dan cedera. Untuk itu, Stefano Rapetti kembali didatangkan untuk memperkuat persiapan fisik. Cifu ingin membangun tim yang tak hanya bermain dengan satu pola seperti era 3-5-2 ala Inzaghi, tapi bisa tampil dengan banyak variasi taktik. Ia menekankan peran gelandang yang bisa naik ke depan dan striker yang siap turun membantu. Luis Enrique, contohnya, tak hanya menjadi penerus Dumfries, tapi juga bisa bermain sebagai winger dalam formasi 3 penyerang. Intinya, Inter di bawah Cifu dirancang untuk lebih dinamis, dengan berbagai pendekatan dalam menyerang dan bertahan. Meskipun dari luar terlihat tidak banyak berubah, sebenarnya fondasi besar sedang dibangun ulang. Inter telah membentengi Pio Esposito jauh sebelum ia mencetak gol ke gawang River Plate dan bersinar di ajang Piala Dunia U20. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, klub telah memutuskan sejak awal untuk mempertahankan sang penyerang muda, menolak semua tawaran yang datang, termasuk dari Napoli, Fiorentina, Como, Nottingham Forest, Leicester, Lazio, Cagliari, Bologna, Parma, Torino, Sassuolo, Ajax, hingga Basel. Awalnya, Inter berencana meminjamkan kembali Pio ke klub Serie A demi melanjutkan proses pematangan usai 2 musim di Serie B bersama Spezia. Namun, pergantian era dari Inzaghi ke Cifu yang lebih fokus pada pengembangan pemain muda mengubah arah. Klub akhirnya memilih untuk langsung mengandalkannya musim ini. Keputusan itu juga didukung oleh hubungan baik antara Pio dan Cifu, yang pernah melatihnya di tim Primavera. Dengan kontrak yang sudah diperpanjang hingga 2030, masa depan Pio Esposito kini sepenuhnya dalam jalur yang ditentukan Inter. Barcelona tengah memantau situasi Denzel Dumfries, namun bek kanan Inter itu belum menjadi prioritas utama saat ini. Menurut Mundo Deportivo, pelatih Hansi Flick masih merasa cukup dengan keberadaan Jules Koundé dan Eric Garcia, yang tampil impresif di akhir musim lalu meskipun posisi aslinya adalah bek tengah. Barcelona juga belum leluasa bergerak di bursa transfer karena keterbatasan aturan yang diterapkan oleh La Liga terkait batas gaji. Fleksibilitas baru dalam hal ini diperkirakan baru tersedia pertengahan Agustus. Jika kondisi membaik, Dumfries akan menjadi opsi utama, meskipun nama lain seperti Van der Son dan Marpubil juga masuk dalam radar. Masa depan Mehdi Taremi di Inter tengah memasuki fase krusial. Penyerang asal Iran itu termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Iran Hatam Shiralizadeh, Taremi kembali akan dibantu oleh agen Federico Pastorello, yang sebelumnya juga berperan penting dalam transfernya dari Porto ke Inter. Pastorello akan bertindak sebagai perantara untuk mencarikan klub baru bagi Taremi. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk. Dalam bursa kali ini, Pastorello juga telah berperan dalam kepindahan Simone Inzaghi ke Al Hilal dan perekrutan Bonni ke Inter. Inter terus menekan untuk mendapatkan Giovanni Laoni, bek muda yang juga diminati oleh Milan. Namun, ancaman serius datang dari Liverpool yang dikabarkan telah mengajukan tawaran lebih tinggi dibandingkan 30 juta euro yang ditawarkan Inter kepada Parma. Menurut Sport Mediaset, Liverpool mendekati angka 40 juta euro, nilai yang menjadi patokan Parma untuk melepas pemain berusia 18 tahun asal Roma tersebut. Jika tawaran itu diterima, The Reds bisa menyalip Inter dalam perburuan Laoni. Antonio Cassano kembali melancarkan kritik pedas terhadap Simone Inzaghi melalui sebuah video di Instagram. Ia menuduh Inzaghi telah membohongi publik soal kepergiannya ke Arab Saudi,
Menyebut alasan belajar sepak bola luar negeri hanyalah dalih untuk mengejar uang, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Cassano juga menyebut keputusan Inzaghi telah merusak Inter. Tak hanya itu, Cassano turut mengomentari ledakan emosi Lautaro Martinez usai kekalahan Inter di Piala Dunia antar klub. Ia menilai Lautaro salah karena menyalahkan Hakan Calhanoglu, pemain yang menurutnya selalu profesional. Cassano berharap Inter mengubah gaya bermainnya dan meninggalkan sistem 5 back yang dinilainya usang. Mantan bek Inter, Ashley Young, menceritakan alasannya pindah dari Manchester United ke Inter pada Januari 2020. Saat itu, meski masih menjabat sebagai kapten United, kehadiran Aaron Wan-Bissaka membuatnya kehilangan tempat utama. Pula Gunnar Solskjaer menyampaikan bahwa Wan-Bissaka akan lebih sering dimainkan. Yang mengaku tergoda oleh ajakan langsung dari Antonio Conte, yang memintanya bergabung ke Inter untuk bermain secara reguler. Ia memilih meninggalkan United demi terus bermain di level tinggi. Meskipun United menawarkan perpanjangan kontrak, yang merasa tawaran itu datang terlambat. Keputusannya terbukti tepat, karena ia akhirnya meraih gelar juara Serie A bersama Inter. La Scala del Calcio memiliki maestro baru. Dengan kalimat ini, AC Milan resmi menyambut Luka Modric, yang di usia 40 tahun, mengakhiri petualangannya bersama Real Madrid dan menerima tantangan baru bersama tim asuhan Massimiliano Allegri. Klub Rossoneri mengumumkan bahwa mereka telah mengikat gelandang asal Kroasia tersebut hingga 30 Juni 2026, dengan opsi perpanjangan kontrak sampai 30 Juni 2027. Di Milan, Modric akan mengenakan nomor punggung 14.